Cewek kalau ada cewek yang nggak semua cewek sih ya. Nggak semua. Tapi semua cewek begitu ya. Pasti. Cewek kalau udah marah sama kita nih enggak. Apalagi ngambek. Ya, maksudnya ngambek sama kita gitu. Pasti cewek ngechat yang lain. Nyari yang lain gitu. Apa bener? Yang enggak tahu maksudnya juga gitu ya. Kayak temen atau sahabat atau emang tempat dia curhat, ada nggak sih gitu? Lah pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi kita tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Kalau kita tahu pasti kita ya marah juga. Karena emang kita dari awal juga sama gitu ya. Tempat curhat, temenan. Ya, akhirnya ada perasaan. Ada perasaan. Nah itu takutnya begitu Bang. Takutnya iya. Karena sekarang lu udah milik gua gitu. Ya udah kita rekam ini. Jangan lupa. Malam ini kita kedatangan tamu. Tian. Aditya Tian. Oh iya kita belum assalamualaikum ini. Buat para netizen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu. Ya balik lagi bersama kita berdua di channelnya Bang Angga. Channelnya namanya apa Bang Angga? Prianggara 25 Bang Oyan. Ya di bawah ini ntar ada lihat. Ya jangan lupa. Ya, Instagramnya apa? Nggak punya. Ya. Instagram ada mah nggak ada yang follow. Masih dikit. Masa YouTuber kagak punya Instagram? Haruslah. Belum dapat duit Bang Oyan. Ya, yang mau masuk endorse di bawah. Ada YouTube pakai iklan lagi nih, YouTube pakai iklan ini. Ya emang sekarang YouTube kan banyak iklannya. Kalau nggak ada iklannya pasti ya dari mana penghasilnya dia pada. Kita nonton boleh sendiri nih tahu anjay. Ngopi bang. Jangan lupa ngopi. Tapi gue mau nanya sama lu Bang Angga nih. Oh ini gue langsung ditanya nih. Iyalah. Ini mic gue ribet aman sih. Iya. Mau nanya apa Bang Oyan? Udah berapa lama bikin YouTube begini nih? Tanaman ya. Udah berapa lama bikin channel begini? Sebenarnya udah lama Bang Oyan ya. Udah lama bikin channel begini. 2 tahun lah, udah 2 tahun lah. Udah 2 tahun. Cuma setahun belakangan ini kita jarang bikin konten karena emang sibuk kerja juga, sibuk nabung buat nikah insyaallah. Tapi kan sekarang banyak nih YouTuber yang udah terkenal. Ya. Itu bisa kita kontrolin lah gimana Bang, nggak biar kita juga sama kayak dia gitu, menarik apalagi gimana gitu. Kita nggak ada yang kenal ya sama dia sih ya. Nggak ada yang kenal, kita satu nggak ada yang kenal, kedua mereka biasanya kalau begitu udah nggak kenal orang bawah. Iya. Bisa kalau udah terkenal kan jarang gitu. Maaf ya semuanya udah terkenal ya mohon maaf. Jarang yang mau nyampur sama kita biasanya. Yeah, udah begitu biasanya dia kalau ketemu di jalanan juga sombong kan negor kayak teman kita Iya benar. Iya. Emang banyak temen sekarang yang kayaknya ini podcast gua deh nanya. Oh iya. Gua kan tamu di sini ya. Ini kan podcast gua boy. Iya benar. Harusnya gue yang nanya ke lu. Oke. Bang Aditya. Iya. Aditya apa namanya? Oyan aja. Oyan. Namanya Bang Oyan. Kita waktu pertama ketemu dulu sekolah SD ya? SD ya? Bener ya SD ya? Iya SD kan ya. Cuma lu gak naik dulu. Iya. Itu jangan ke situ-situ dah. Kita mah santai-santai aja ya. Sampai kongko aja. Magu. Ini mic gue ribet ini mic gue ini. Tuh. Ada gempa. Emang kalau ngomongin masalah Tuh. Kalau ngomongin masalah kecil itu banyak ya ceritanya. Banyak Bang Oyan. Kalau kita omongin aja memang sudah. Emang. Habisnya mau gimana ya? Dulu kita ketemu cerita dulu. Ya dulu kita ketemu Bang Oyan sekolah dulu. SD kita sekolah SD ya. SD. Pusaka Rakyat 02. Jangan disebut. Ya, buat Pusaka Rakyat endorse-nya ya jangan lupa. Terus Bang Oyan kalau nggak salah pindah ke MI sini. Ke MI. Jangan disebutin. Ya, jangan. Belum dapat endorse. Iya. Buat sekolah MI.
Mahfud endorse. Tapi kalau kita dihitung-hitung kita lama juga ya. Sahabatannya ya. Sahabatan lama bang? Lama-lama. Dari kita santai-santai aja. Kita sahabatan dari SD ya. SD. Cuma yang namanya masih kecil lu nggak terlalu akrab. Tapi udah kenal. Udah kenal. Pas deket lagi zaman kita MTS. Enggak. Akrab-akrabnya kita dulu syuting. Oh iya. Syuting. Kita pernah syuting kawan-kawan. Kita pernah syuting. Begini-gini kita pernah syuting. Iya, baru hitam-hitam banget ya. Apa itu judulnya dulu? Apa sih ya? Kami bukan malaikat. Kami bukan malaikat. Itu. Ya Allah, iya. Coba kita setel kali ya. Jangan setel, malu. Kita hitam-hitam kemarin dulu Bang Mayan. Jadinya kita YouTube pakai ketukar lagi nih. Dia nyetel kita aja jangan main. Tuh kan. Kami bukan malaikat. Halo. Kita bagian gebuk marawis ya. Marawis. Iya, dulu. Iya. Emang waktu zaman-zaman itu sampai orang kamu tuh enggak pas pulang-pulang. Wah, lu kemarin syuting ya? Begitu Bang, nanyain gua. Dulu gua kemana aja ditanya. Berarti lu bagus. Masuk TV. Masuk TV kita. Itu waktu masih MTS kali ya? MTS ya, bener ya? Enggak, MI. MI masih ya? MI masing. Oh, kalau lu MTS, MI masing. MI. Masih MI kita. Masing MI. MI, ya bener MI. 2000 berapa? 2006? 2000 enggak. 2006 kita baru masuk sekolah dong. Oh iya. 2012 lah. 2012 kita udah mau masuk MTS. Iya. Syuting sama Bu Guru, no. Oh iya. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Tapi emang pas itu job kita banyak. Job kita emang. Marawis, iya. Marawis job kita banyak, alhamdulillah. Ngarak-ngarak, iya. Alhamdulillah job kita banyak. Tapi gue denger Bang Angga pengen lamaran ini. Cie. Insya Allah, doain kita ya. Aduh, Insya Allah Bang. Kita sebenarnya ini udah ada duitnya cuma. Udah ada. Cuma tinggal nunggu tanggalnya aja. Iya. Coba ceritain dikit ya masalah cintanya Bang Angga. Jangan Bang Oyan, itu berat. Oh iya. Berat itu Bang Oyan. Buat calon istrinya ya. Ini baru pertama podcast tau. Oh iya. Jangan ngomongin itu dulu. Iya. Nanti ntar. Jadi Bang Oyan ini kawan-kawan ya. Bang Oyan ini salah satu sahabat sekaligus temen, sahabat dari awal kita main Marawis. Iya. Benar. Dari awal main Marawis, sahabatan kita pertama Bang Oyan, kedua Opik ya. Opik. Kita sama Opik ya. Sama Opik. Cuma Opik, wah Bang, nelfon Bang, angkat aja. Udah biarin ya. Sambil kita itu nggak Bang apa. Opik, terus siapa lagi? Andi, cocok. Hendra. Cuma sekarang mereka udah pada besar udah mungkin. Pada ya. Kalau kita kan masih imut-imut. Sibuk mencari pekerjaan. Tapi ngomong-ngomong pekerjaan Bang Oyan, gimana sih cara memanage waktu gitu antara kerjaan Bang Oyan, terus antara main sama pacar gitu, gimana sih? Jujur kalau gua nggak bisa gitu, karena waktu gua juga sempit kalau untuk itu semua. Karena kalau gitu tergantung kitanya juga sih ya, buat apa ngatur waktunya buat kita kerja ya. Ada kalau buat main sih nomorin 2 dah. Nomorin kalau buat main. Karena main kan bisa kalau buat hari libur, libur kita kerja. Tapi kesibukan kerja sampai jam berapa itu biasanya pulang kerja? Masuk sampai jam berapa pulang? Pulang kerja mah paling jam 3 udah di rumah. Jam 3 udah di rumah. Jadi setelah jam 3 tidur. Biasa. Malamnya baru. Malam kita ngalong. Bener. Dan alhamdulillah ini juga Bang Oyan sekarang udah punya bebandaan. Iya. Gitulah. Iya, bebandaan namanya alhamdulillah ya, orang kerja deh ada aja dikit. Kalau buat penghasilan buat
ada hasilnya aja kerja. Iya, yang penting kita ada nabung dikit. Nabung itulah. Jangan sampai kagak. Tapi di podcast pertama ini kita ngomongin apa sih? Gue juga bingung. Udah Rencana sih mau undang Deddy Kombuzer kayak gini. yang matanya hitam kayak pocong mumun. Gocet. Gini ya. Mas Deddy maaf ya. Mas Deddy. Iya. Maaf Mas Deddy ya. Maaf. Iya jangan komen kita Mas Deddy ya. Ngeri ntar subscriber besar jadi nambah lagi. Kita baru pemula. Iya ngomong-ngomong Bang Oyan. Ini kopi yang bikin Bang Aboy. Mang Aboy. Rasanya enak emang. Ini podcast jadi-jadian ya kawan-kawan ya. Jangan ditonton, jangan. Jangan ditonton. Jangan sekali-kali. Iya. Tapi kalau kita ngomong sekarang kita flashback Bang Oyan ya. Emang dari dulu emang enak zaman sekolah. Bener ya? Emang. Benar-benar. Bener kan? Benar-benar. Emang enak zaman sekolah daripada zaman kita udah kerja. Ngapa? Karena ya zaman sekolah menurut gua nggak ada gitu, nggak ada namanya kita lelah, nggak ada namanya kita susah nyari duit, nggak ada namanya kita sakit hati karena cinta. Paling sakit hati cuma kan dulu mah cinta monyet kalau tahu kan. Angkat aja dulu. Ya, gampang itu. Udah gampang. Kan kalau dulu kita kan pikiran buat main terus. Sekolah pulang main. Sekolah pulang main. Sekolah pulang main. Sekolah pulang main. Benar. Pikiran masih belum ke ya kayak gini lah. Sekarang lagi mana ya? Kita semakin dewasa pasti semakin rumit hidup. Itulah. Tapi apa sih yang Bang Oyan kangen dari zaman sekolah gitu? Banyak. Kalau ditanya ya berapa kangennya, bener-bener kangen. Bener-bener kangen ya. Mungkin nggak bisa diulangin lagi waktu itu. Itu mah lagi mana ya? Diputar lagi gue pengen. Gue pengen diputar lagi tapi lagi mana kita udah dewasa begini kan kagak bakalan bisa. Bener ya. Lagi juga waktu zaman sekolah juga masih ada orang tua lengkap. Iya benar-benar lengkap. Sekarang ya jadi cita Bapak udah meninggalkan kita semua. Tapi insya Allah Bapak tenang di sana insya Allah. Mungkin beliau lagi nyawer di Duan. Di sana. Bang kita bercanda ini ya. Kita lagi kasih-kasihan aja. Santai. Bang Oyan lahiran tahun berapa sih? Kalau ditanya itu ya dulu kan akte saya ketuker gitu. Iya, akte ketuker benar-benar. Dulu ya pertama lu ketuker gimana ceritanya? Jadi begini, Bang enggak ya. Iya. Itu kan dulu ya nama aja dulu orang dulu kan beranak pakai apa sih surat keterangan lahir? Nah, ya. Iya, dari bidan doang biasanya. Dari bidan doang. Iya, kita juga punya itu. Nah, itu dulu terus bikin tuh akte di tukang bikin akte gitu. Iya, benar. Nah, di situ tukang aktenya salah. Salah gimana itu? Salah tahunnya. Nah, kalau gua kan lahir tahun 2000 tuh. 2000. Dari dokternya. Dari dokter. Nah, dari dokternya. Kok jadi ngomongin serius ini? Terus. Jadi dan tahun 2000 tuh. Nah, pas bikin lagi tuh, bikin baru. Orang biar masukin ke kakak tuh. Iya. Nah, itu abang gua apanya? Lahirnya 1998. 98. Enggak, bukan 98. 89. Bukan. 99. Berapa sih? 96. 96. Nah, 96. Pas 96. Oh, boleh jadi yang lu dirapu tuh 96 ya? Enggak. Ya? Enggak. Oh, maaf. Nah, 96. Nah, jadi itu tukang bikinnya salah. Oh, punya abang lu. Jadi abang gua. Jadi namanya lu. Jadi tanggal nama lahirnya gua 96. Nah, iya. Oh. Jadi sama tuh. 96. Oh, lu sama nih. Sama sama abang lu ya. Iya, diganti lagi tuh 2000. Iya. Nah, itu terusnya salah lagi. Jadi 98. Ditulis lagi. Lu bikin keduanya nih. Lu bikin kedua tapi salah juga. Salah juga. Emang geblek tuh tukang nyetak. Nah, udah tuh pas bikin lagi tuh udah males. Nah, orang lama banget jadinya kan. Nah, itu pas itu ya udahlah, biarin dah.
di akte yang akte aslinya yang 2000. Nah, jadi di kakaknya 1998. 98. Karena diganti bikin kedua kali. Iya. Bikin kedua kali itu masih salah. Itu masih salah. Benar. Jadi ya udah ya. Jadi Bang Oyan ini intinya lahiran 2000. Tahun 2000. Tanggal 6 bulan 8 tahun 2000. Berarti sekarang genap usia 21. 21. OTW 22. Oh, Leo 22. Tanggal 6 bulan 8. Berarti Agustus. Besok. Masya Allah tuh. Yang nanyain tanggal lahir Bang Oyan tanggal 6 bulan 8 2000. Iya, 2000. Bang Oyan ini sebenarnya ini pertanyaan bagus ini untuk Bang Oyan. Bagus. Sebenarnya dari kecil itu Bang Oyan kepengen gitu. Cita-cita mau jadi apaan dari masih kecil? Dulu masih kecil sih cita-cita jadi pemain bola ya. Astronot? Astronot enggak. Oh, enggak. Pemain bola. Ke situ enggak bakalan. Enggak bakalan jadi kalau ke situ mah. Astronot. Pemain bola. Pemain bola. Terus sedikit ini iklan dulu. Biar nonton kita aja, jangan orang lain. Pemain bola. Karena emang dulu zamannya Timnas ya lagi sedang berkibar lah. Iya, benar. Yang Timnas main mulu di SCTV apa itu? SCTV, MNC TV MNC juga. ya. Terus. Kenapa termotivasi jadi pemain bola? Ya pengen ada cita-citanya aja gitu, biar jadi pemain bola. Dulu pengen banget gua sekolah SSB. Iya. Sekolah pemudi. Sekolah sepak bola. Gue bagel kopi lu ah. Terus sepak bola. Nah, karena enggak disetujuin sama orang tua. Ya, itulah. Jadi untuk mengejar cita-cita menjadi pemain bola, dirimu tidak ditujukan oleh orang tuamu. Itu. Jadi ya mungkin karena biaya satu. Atau apa gitu. Ekonomi lah. Ekonomi ya. Iya. Terus tapi main futsal masih dong. Masih. Iya, maksudnya walaupun enggak SSB tapi tetap main futsal dong. Masih tetap ya. Tapi ikut kompetisi sering? Pernah. Sering dari masih kecil? Enggak, kalau dari masih kecil. Mulai umur berapa ikut kompetisi? Dari gua MTS kali ya. MTS ya, kelas berapa? MTS kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. MTS cuma sampai kelas 3. Kelas 3, maksudnya kelas 3. Iya, kelas 6, kelas 7. Kelas 6 MI. Iya, kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Berarti dari awal masuk MTS sudah senang main bola? Sudah senang main bola. Bener. Tapi kan dulu buat lomba-lomba dari MIMTS kan itu dulu kan kita belum ada. Belum ada. Iya, dari pihak sekolah juga belum ada. Benar. Terus Bang Oyan lomba di mana? Lomba desa. Antar kampung kali ya? Enggak antar kampung. Turnamen. Kabupaten. Itu sepak bola lapangan gede atau futsal? Tapi awal kali turnamen itu dapat juara gak? Belum dapat juara. Belum. Karena saingannya kan kita belum tahu strateginya lagi mana. Karena itu juga baru-baru lagi mana ya, main lagi gitu, kompetisi lagi gitu. Jadi masih kaget. Masih kaku. Mental juga kurang. Lu mah, iya, kaki kita kurang tua. Kalau bahasa kitanya ya, benar, bahasa kokohnya. Iya. Terus itu di mana awal turnamen tempatnya di mana? Desa Setiasi. Desa kita Setiasi. Iya. Setiasi belum ada lapangan. Lah. Zaman dulu. Baru kemarin tuh. Enggak. Oh, Anda baru kemarin turnamen. Iya, kalau ngikut. Iya. Nah, iya. Kalau dari MTS sih paling main-main biasa doang. Main biasa doang. Iya, enggak turnamen maksudnya. Berarti baru-baru ngikut turnamen semenjak ada lapangan di desa kita nih. Iya dong. Desa kita ya. Setiasi yang kita cintai ya. Iya. Jalanan rusak semua. Pak Lurah. Jalanan udah pada air mulu. Apalagi Gampesor, Pak Lurah ya. Lihat-lihat Pak Lurah. Tuh. Jadi alhamdulillah Bang Oyan turnamen ya. Turnamen. Iya, lihat kamera kita dulu ntar kalau mati kita sayang. Coba lihat longok. Sambil ngopi.
Nggak mati dong? Masya Allah. Potong. Jadi selama Bang Oyan kompetisi pernah nggak ngalamin cedera? Apa kaki melengsong? Apa gimana? Oyan? Kalau kaki melengsong enggak sih ya. Itu melengsong bahasa mana? Melengsong, bengkok. Paling yang sering alamin pemain bola ya, ankle. Yang mana ini? Bagian sekel? Oh, sekel. bukan itu, Mana? kaki, ankle. Ini. Nah, iya ankle. Kenapa kram? Apa gimana? Itu kalau ankle ya, kalau udah kena, wah lah bener-bener. Itu bisa 2 minggu, 3 minggu lebih. 2 minggu, 3 minggu lebih? Iya, sebulan bisa. Kalau baru sembuh, kalau emang kita nggak latih-latih ya. Kalau jadi kaku? Bukannya kaku, dia kalau udah kena ankle kaki, itu kayak luka, tapi luka di dalam. Nggak berdarah? Nggak berdarah. Kayak dia nyakitin kita aja. Luka tapi tak berdarah. Luka tapi tak berdarah. Tapi masih aktif kan? Maksudnya kalau dibawa main bola, apakah sakit atau biasa aja? Paling linu. Rinu ya berarti kategorinya kita udah nggak bisa main bola dong kalau lagi ankle begitu kan. Nah iya. Udah nggak bisa main bola. Nggak bisa. Nah ini yang pengalaman paling seru ya. Waktu masih kecil kita kan diomelin mulu main bola. Diomelin mulu. Pernah nggak tuh waktu dulu lagi rasa main bola diparahin sama emak diomelin? Itu pernah. Pas di mana itu coba jelasin ke kita. Di belakang. Di belakang. Oh di belakang rumah. Belakang rumah. Nah, dulu kan situ lapangan. Nah kuburan. Rumahnya Habib. Bener. Rumahnya Habib. Itu dulu kuburan samping ya. Samping belakang kan ada kuburan mulu itu. Sekarang udah jadi kobak ya? Udah jadi kobak. Udah. Iya. Nggak diurusin. Kau bahasa Bekasi semek. Iya, udah jadi semek emang. Semek ya. Udah nggak bakal bisa kita lewatin. Udah punan kangkung. Nah itu ngapa? Udah maghrib? Apa? Itu belum maghrib. Pagi? Karena disuruh. Nyuruh. Nyuruh beli apa nih tuh kira-kira? Itu nggak tahu dah, gue nggak ingat ya. Lupa. Pokoknya disuruh. Tapi bebawaan gitu kayak sapu gitu? Ya enggak. Paling di groin doang, kata bahasa Bekasi groin. Iya di awe. Di awe. Ya berarti pernah pernah diomelin juga. Omelin juga. Benar. Tapi setelah kesinian, setelah masa kecil kita ada tuh ya. Masa kecil kita udah lewat. Lewat kan. Nah sekarang apa sih yang dirasain setelah dewasa gitu, yang nggak bisa kita rasain masih kecil, tapi gimana gitu jadi dewasa enak nggak gitu? Kalau dulu kan kita mikirnya nih, wah, gue mau jadi gede kayaknya gue kalau kecil di anu orang dulu bocah-bocah gede. Nah sekarang nih lu udah gede nih apa yang lu rasain? Satu ya? Iya. Pahit. Oh, gimana? Pahitnya gimana? Jadi, kalau udah dewasa ya, kita di luar tawa-tawa. Pas di rumah pulang, itu pikiran masuk aja, semuanya masuk tuh. Pikiran apa aja masuk semua. Jadi, ya kadang-kadang mood kita juga nggak jelas. Benar, ya. Sama bener kan? Sama kayak kita sama. Tuh pikiran apa? Kayak apa? Udah jadi maksudnya kita ada orang tua, kita per bulan bagi. Pasti. Satu kita itu sih. Belum apa kita nyari kerjaan susah, belum kerja. Ya ada aja lah pikiran pokoknya. Pokoknya pikiran ada aja kalau kita udah masuk ke rumah gitu ya. Kita bedain sama yang kita pas kita nongkrong ya gitu, main keluar gitu, tawa-tawa. Pas ke rumah ada aja pikiran yang masuk. Pikiran apa aja gitu. Ada aja yang dipikirin. Ada aja. Satu buat cewek ya, buat cewek. Buat cewek ngertiin dong ya. Kalau kita jarang ngabarin. Bener. Itu alasannya cowok. Sibuk di luar. Bukan. Sibuk bekerja. Bukan sibuk bekerja. Gimana tuh? Kalau kita udah di rumah. Iya. Males aja megang HP. Bener. Karena pikiran banyak yang masuk. Sama bang kayak kita. Bener. Bukan kita nggak mau ngabarin bukan kita nggak mau ngabarin. Gitu. Tapi emang kadang-kadang kalau kita udah di rumah,
kalau kita enggak sibuk sama HP, itu HP kita lepas. Nah, itu. Biasa kita nyender ngopi, orang mikirin HP udah. Nah, orang. Ya, kita mikirin nyantai aja gitu hidup. Apalagi kalau di depan rumah. Healing banget buat kita. Itu udah posisi paling terenak ya. Emang. Makanya tuh dengerin jadi cewek ya. Jadi cewek tuh jangan terlalu posesif sama pasangan lu. Nah, itu. Ingat, dia juga nggak kemana-mana kok, tenang aja jadi cewek, nggak usah panik gitu. Kalau cowok nggak ngechat, lu positive thinking aja, nggak mungkin cowok selingkuh. Emang benar. Yang selingkuh banyak cewek, tapi nggak semua cewek. Iya. Tapi yang begitu cewek, iya kan? Iya. Katanya banyak tuh cewek ngomong, lelaki apa buaya gitu. Buaya. Enggak juga. Enggak juga. Cowok kalau udah setia sama cewek, apalagi udah sayang banget sama cewek, apalagi udah serius banget sama cewek, dia nggak bakalan selingkuh, pasti. Tapi kalau cowoknya ya lagi gimana ya, ya pengen belum puas satu cewek lah gitu, ya pasti dia nyari lagi. Nyari ke cewek lain ya. Nyari cewek lain. Karena emang ukuran kita sekarang juga cantik ya, cantik ya. Karena zaman sekarang juga kita nyari, ya kita nggak munafik ya, terutama cantik. Iya. Iya kan bener. Kita nggak kayak cowok-cowok dulu yang penting iman Islam, yang penting dia nurut soleha. Enggak sekarang. Enggak emang. Pertama tuh cantik dulu. Cantik dulu ya. Iya. Pertama cantik dulu emang. Ya. Kita juga nggak munafik juga. Gak munafik, kan emang kita sama-sama cowok kan ya. Tahu lah pikiran cewek, cowok. Iya. Lah kita juga udah punya cewek juga ya di jalanan kalau ngeliat yang cakep. Itu wajib. Pasti kita godain juga. Itulah satu. Itu wajib. Wajib ya. Itu jangan sampai lewat. Karena itu ya mohon maaf ya, itu hiburan buat kita. Hiburan buat kita, bukan berarti kita cowok murahan, bukan. Itu hiburan buat kita. Bukan cowok kita dianggap buaya, bukan. Emang iya buat kita seseruan aja kalau di jalan. Senang aja gitu. Bener. Cuma kalau ya biasa gitu, biasa aja bagi kita. Iya. Tapi Bang, rumor yang beredar zaman sekarang cewek nggak cukup sama satu cowok. Biasanya begitu. Tapi kalau menurut gue ya, emang bener sih. Emang itu rumor bener sih. Karena cewek bisa jalan sama cowok tanpa punya perasaan apa-apa. Kalau kita kan jalan sama cewek, apalagi udah boncengan ngajak cewek kemana-mana, pasti kita ada perasaan dong. Pasti ya. Pasti. Kita ngerti dah. Tapi kalau cewek beda. Kalau cewek tanpa adanya perasaan, dia bisa jalan sama cowok tersebut. Bahkan, mohon maaf, dia bisa sampai nyium cowok tersebut. Tanpa ada perasaan. Apakah itu termasuk hal yang wajar? Mungkin tidak menurut gua. Enggak. Cewek begini enggak? Bang enggak ya, cewek. Cewek kalau ada cewek yang enggak semua cewek sih ya. Enggak semua. Tapi semua cewek pasti, begitu ya. Pasti. Cewek kalau udah marah sama kita nih enggak. Apalagi ngambek. Maksudnya ngambek sama kita gitu. Pasti cewek ngechat yang lain, nyari yang lain gitu. Apa bener? Yang nggak tahu maksudnya juga gitu ya. Kayak temen atau sahabat atau emang tempat dia curhat, ada nggak sih itu? Lah pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi kita tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Kalau kita tahu pasti kita ya marah juga. Karena emang kita dari awal juga sama gitu ya. Tempat curhat, temenan. Akhirnya ada perasaan, jadian. Nah, itu takutnya begitu Bang. Takutnya iya, karena sekarang lu udah milik gua gitu. Lu ngambek boleh ngambek. Lu marah sama kita boleh ya, tapi jangan nyari yang lain lagi gitu buat lu ngilangin mood lu gitu. Tapi emang semua cewek sih pasti begitu sih. Pasti begitu. Iya, pasti. Udah. Kalau kita kan nih ya, kalau nggak mood mungkin kita nggak ngechat dia, hilang kan biasanya kita kan jadi jauh kan. Kalau kita nggak mood biasanya kita hilang daripada kita marah-marahin dia. Nah itu. Ya kan, mending kita hilang. Tapi hilangnya juga ya kayak kita ngopi-ngopi doang. Besok juga udah ngechat lagi kan. Kalau kita mah yang penting mood kita udah balik. Kan kalau buat laki. Tapi kalau cewek gimana sih cara moodnya gitu, cara naikin moodnya gitu. Kalau cewek ribet sih. Jarang, kalau dia juga kalau lagi kecapean ya, umpama dia pulang kerja nih, apa pulang kuliah, pokoknya pulang main lah, pulang ngajar ya, dia capek nih, udah dia kalau mood, udah semuanya kena,
Siapa aja diomelin. Siapa aja. Iya, siapa aja diomelin. Nah, itu cewek tuh. Kedua. Apalagi kalau PMS. Nah, itu. PMS. Iya, head. Nah, itu. Gue bilang nama cewek nih. Lo kalau head jangan pakai roti Jepang. Pakai koyo biar pro. Lo denger nih garis bawahi omongan gua, ya. Lo denger. Bocor enggak, panas iya. Lo kalau pakai koyo cabe ya. Abisnya tuh merah, iya. Terus, emang kalau lagi PMS kita ngerasain. Pasti. Tapi enggak semua cewek yang kalau lagi PMS lebay loh. Oh iya. Ada juga cewek yang kalau lagi PMS biasa-biasa aja. Tapi emang moodnya juga benar, moodnya enggak maksudnya enggak ekstrim gitu, enggak ngomong sama ceweknya enggak. Terus sih, solusinya apa? Cara menghadapi cowok yang kayak gitu, Bang Oyan? Cowok apa cewek nih? Cewek. Ya Ragil. Ragil udah masuk Islam loh. Udah masuk Islam, alhamdulillah. Udah mualaf ya. Iya. Terus. Maksudnya solusinya gimana? Gitu. Solusinya apa? Kayak kita beliin dia makanan atau kita rayu-rayu dengan omongan kita yang manis. Mungkin kalau cewek lagi nggak mood begitu ya, jangan kita ladenin di HP. Langsung ketemu ya. Ya. Itu Ci, yang paling ampuh. Kita rayu-rayu. Tapi emang cewek begitu sih. Emang. Dia beraninya di ini sih. Maksudnya di handphone, di WhatsApp, di Instagram, di Telegram, di Twitter. Kalau kita nyamperin dia langsung, biasanya dia cep. Langsung nurut lagi. Iya. Benar kan ya? Benar. Iya, biasanya begitu. Itu emang perempuan tuh sulit untuk dimengerti. Cewek sekarang sih sukanya sih ya goyang-goyang. Oh iya. TikTok. 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 Jadi lagi mana sekarang ya? Ngintip sekarang kamar mandi udah sepi udah ya. Sekarang mohon maaf. Kita mendingan nyet paha dalam kamar daripada nyet paha di jalanan. Bener kan? Bener. Lewat TikTok udah banyak cewek goyang-goyang. Mohon maaf. Emang begitu adanya sekarang. Kita ngintip udah nggak susah lagi sekarang. Scroll TikTok ketemu. Di jalan paling kita udah panas, debuan, mendingan di TikTok. Takutnya ini bangga yang masih kecil-kecil itu bangga. Oh iya, anak-anak di bawah umur. Nah, itu cuma kan kayak kalau kayak artis TikTok kan yang sekarang ini apalagi remaja-remaja ya. Mereka kan cari rating, Bang Oyan, udah nggak peduli lagi yang namanya anak kecil, masih anak di bawah umur, ada yang ngiet atau bocil FF, bocil PUBG, kan kita nggak tahu. Kalian nggak tahu ya. Apalagi sekarang kan bocil FF kan merajalela. Masya Allah. Iya itu bocil. Emang yang komen di TikTok kita lihat, kita juga main TikTok juga, Bang Oyan. Main TikTok juga. Kenapa ya? Buat hiburan aja. Buat hiburan aja. Tapi kalau kita gunainnya benar sih benar ya. Buat kita tahu-tahu apa. Iya. Tapi emang sekarang TikTok dijadikan media, salah satu media nomor 1 di Indonesia buat berita apa-apa. Malah sekarang berita lebih cepat di TikTok daripada di TV. Bener itu. Dari TikTok dulu nih ya. Dari TikTok dulu baru di-sharein TV. Itu yang gue rasain. Makanya zaman sekarang TV nggak kepake tau. Emang. Sekarang TV yang nonton kita. Iya. Sekarang TV nonton kita. Karena apa? Sekarang kita udah nunduk aja ke gadget kita masing-masing. Iya benar. Iya kan? Gue jujur sih, gue nggak main TikTok. Ya. Tapi gue kurang tahu TikTok gimana. Ya, gue sih cuma scroll aja sih. Iya. Gue scroll aja, alhamdulillah. Tapi gue juga update di TikTok. Gue suka update di TikTok. Tapi karena konten gue sholawatan ya, konten gue Islami, gue juga update-nya kayak sholawatan. Ya kan tadi yang gue bilang, kalau kita gunain yang benar ya pasti benar. Iya. Jadikan TikTok tuh bahan sarana untuk kita berdakwah, benar. Education. Jangan sampai TikTok ini jadi bahan sarana buat menghancurkan generasi kita sendiri gitu. Benar. Semua aplikasi sih benar. Bagus. Cuma bagaimana cara kita menggunakannya itu satu. Dengerin tuh. Iya, dengerin. Tapi juga efek gadget saat ini kita udah nggak bisa pungkiri ya. Kayak bangun tidur HP, mandi, bahkan banyak Bang Oyan orang yang mandi juga bawa handphone, apalagi pas pup. Nah, itu
pasti. Kalau nggak main HP iseng. Jujur gue juga. Bener. Nah benar. Iya bener. Iya. Terus berangkat kerja HP kita cek. Iya. Lagi di jalan mainan HP. Ya kan? Tempat kerja kita main HP. Main HP. Bahkan di tempat ngaji kita juga kadang-kadang mainan HP. Main HP, benar. Lagi nongkrong, yang gue gede tuh kalau lagi nongkrong pokoknya. Sekarang sih game ya. Game ya. Game. Sekarang orang nongkrong bukan pada ngobrol. Game. Benar. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lagi nongkrong itu ya udah HP udah dulu gitu. Kita ngobrol lah. Sharing apa yang kita ketahuin, apa yang belum kita ketahuin, tanya teman sekarang lu gimana, kabar lu, itu yang sebenarnya seharusnya penting. Cerita sih, sharing gitu ya. Iya, yang itu yang sebenarnya penting, tapi yang kita lihat apa zaman sekarang? Game, HP miring. Iya, kita mohon maaf ya, kalau kayak gitu kurang. Kebersamaan kita kurang gitu, karena ya buat apa lu kumpul-kumpul kalau akhirnya lu nggak pada ngobrol. Benar. Ya. Tapi gue mau nanya sama lu Bang. Iya. Aktivitas sekarang sehari-hari ngapain gitu? Kalau gue? Ya. Alhamdulillah Bang Oyan, sekarang saya pekerja langit. Udah kayak buyung. Iya. Saya alhamdulillah pekerja langit. Kerja langit. Iya. Pagi tidur, sore tidur, siang tidur. Iya. Saya kerja di rumah makan, alhamdulillah. Di rumah makan. Di rumah. Makan. Di rumah. Makan. Kerja sama orang. Iya, alhamdulillah. Oh, di rumah makan. Di rumah makan. Iya, alhamdulillah. Sekarang lagi aktivitas berarti lagi di rumah makan. Lagi di rumah makan insyaallah. Karena menurut saya itu hal yang paling enak. Udah di rumah makan, gemuk. Kagak kerja. Itu kayaknya. Iya. Speaker lu gak nyala? Iya. Nyala. Tenang aja itu nyala. Udah, mungkin besok kita lanjut. Oke. Ya, kedua. Besok part 2-nya. Besok kita akan tanya-tanya Bang Oyan apakah dia akan menikah di tahun ini atau tahun depan. Karena yang kita lihat ini Bang Oyan udah kerja, udah ada penghasilan, bahkan motornya sekarang baru Scoopy. Baru ya. Scoopy ini lu gua Scoopy. Iya. Jangan lupa untuk kasih sponsor Scoopy ya. Iya. Dan mudah-mudahan Bang Oyan ini kita doain biar kedepannya makin sukses, makin banyak rezekinya berkah. Dan mudah-mudahan Bang Oyan ini cepet-cepet nikah lah. Amin. Karena sekarang kalau nggak nikah bahaya. Takutnya nyoblos sebelum hari H. Nah itu iya. Pernah ingat tragedi Pohon Pisang? Iya. Jangan ngomongin ntar kita keteror orang. Ya udah cukup sekian podcast hari ini bersama Bang Oyan. Yang mau kenal Bang Oyan lebih lanjut lagi, kita bakal podcast besok. Tetap di Kongko di rumah Bang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.